Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Darut Taqwa yang dimuliakan Allah. Bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita gunakan seluruh nikmat-nikmat sehat itu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin, tema malam hari ini sangat menarik menurut saya, yaitu bersedekah dalam keadaan lapang dan susah. Jadi temanya yaitu sedekah dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Kalau dalam keadaan senang atau lapang sedekah tidak ada masalah. Tetapi bagaimana dalam keadaan susah? Kita masih dianjurkan oleh Rasulullah untuk senantiasa bersedekah. Nah, saudara sekalian, kebetulan saya baca-baca ada satu artikel tulisan yang menurut saya sangat menarik dan ada matching atau pas dengan materi tema pada malam hari ini. Tulisan ini ditulis oleh seorang dokter namanya Badrul Munir, seorang dosen neurologi dari Fakultas Universitas Brawijaya. Fakultas Kedokteran ya, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dalam tulisannya beliau menceritakan ada satu penelitian yang dilakukan oleh orang luar tentu saja, namanya James Aldous dan Peter Milner. Dua orang itu mengadakan penelitian. Di dalam penelitiannya seorang ilmuwan itu mengatakan bahwa dalam otak manusia itu ada sebagian area yang itu merupakan area bahagia. Jadi ternyata di otak kita itu ada area, ada tempat khusus yang menyimpan atau ada sinyal-sinyal tentang bahagia di otak itu. Nah, bila otak ini ada aktivitas, maka dia akan aktif dan akan menumbuhkan bahagia. Tapi sebaliknya, jika di otak ruang tadi itu tidak ada aktivitas, maka akan sebaliknya, yaitu akan merasakan sedih atau depresi. Itu dari penelitian orang luar tadi itu. Lalu kemudian ada penelitian dari sisi kimiawi. Dari sisi kimia ditemukan bahwa ternyata ada benda-benda kimia yang itu bisa juga menenangkan di otak itu. Banyak ini tapi saya nggak bisa sebutkan ya, karena nggak bisa baca dengan baik karena bahasanya bahasa kedokteran, Mbak. Bahasa kimia itu. Jadi yang namanya transmitter, yaitu berhubungan dengan rasa bahagia. Jika dikasih obat kimia itu, otak itu bisa menjadi bahagia.
ada namanya L-dempani, ensifilin, ada endorfin, ada morfin. Ini contoh-contohnya ya. Saya nggak begitu fasih untuk mengucapkan dalam bahasa kedokteran. Intinya di otak itu ada ruang yang bisa menumbuhkan kebahagiaan atau sebaliknya juga menumbuhkan depresi atau kegalauan kalau bahasa sekarang ini. Nah, itu penelitian yang pertama. Yang kedua dikuatkan lagi dengan penelitian yang ketiga, yaitu dengan penelitian menggunakan alat teknologi canggih yang disebut dengan MRI. Kalau ini mungkin banyak yang pernah dengar kita ya, MRI itu ya. MRI ternyata juga banyak macamnya. Ada MRI khusus yang mendeteksi otak manusia. Namanya MRI fungsional. Yang artinya atau yang bahasa kedokterannya yaitu magnetic resonance imaging. Yaitu alat canggih untuk mendeteksi otak manusia. Nah, MRI ini mampu mendeteksi seseorang. Jadi dengan alat ini, Pak, Ibu, bisa dideteksi otak manusia itu sedang rasa bahagia atau rasa sedih atau rasa stres, itu bisa dilihat hasilnya dari MRI ini. Ini alatnya canggih ini. Alatnya canggih, ada bisa bisa memfoto, bisa apa saja data di situ, itu bisa mengetahui keadaan otak manusia, ruang tadi itu, dalam sebagian otak tadi itu, apakah dalam kita ini dalam keadaan senang, atau bahagia, atau susah, bahkan depresi. Nah, itu alat ini bisa untuk mendeteksi itu. Nah, berikutnya beliau juga meneliti dengan alat tadi itu, diteliti yang objeknya adalah sekelompok manusia, sekelompok orang, misalnya ini ya, misalnya jamaah ini diteliti, kemudian dari semua ini dibagi menjadi dua. Dibagi dua, Pak. Ada kelompok satu dan ada kelompok dua. Nah, penelitiannya tentang pengaruh berbagi untuk sesama terhadap rasa bahagia. Ini yang menarik. Jadi penelitian melalui alat teknologi yang diteliti tentang pengaruh atau korelasi antara memberi dengan kebahagiaan. Yaitu berbagi, bahasanya di sana aslinya pengaruh berbagi untuk sesama terhadap rasa bahagia. Jadi ini dibagi satu kelompok ini ya, kelompok besar, kemudian kelompok besar ini dibagi dua. Kelompok satu dan kelompok dua. Nah, semua ini diberi uang, dikasih uang dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi semua dikasih uang. Dikasih uang dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, kemudian yang satu kelompok atau kelompok satu, uangnya tadi digunakan untuk dirinya sendiri saja. Sedangkan kelompok yang dua, setelah dikasih uang tadi itu, tidak hanya untuk dirinya saja, tapi juga diberikan kepada orang lain. Nah, itu penelitiannya. Nah, bagaimana hasilnya? Hasilnya ternyata semua yang menerima dalam seluruh kelompok tadi itu, kelompok satu dan kelompok dua, ketika menerima uang, diberikan bantuan uang itu, semua rasa senang. Itu dideteksi di otaknya itu. Ada istilahnya ya, ada aktivitas pulsa, pusat bahagia di otak itu. Ada stimulus-stimulusnya begitu ya. Jadi diteliti semua yang mendapatkan bagian uang tadi itu
di otaknya itu ada, di sebagian tadi itu ada rasa bahagia yang ditunjukkan dengan magnetnya gitu kira-kira ya, ada gerakan-gerakan di otaknya itu. Nah, sedangkan kelompok yang dua, yaitu yang tidak hanya untuk dirinya tetapi juga diberikan orang lain, ternyata hasilnya kelompok dua, aktivitas otak atau otak pusat bahagia jauh lebih tinggi dibanding kelompok satu. Hasil penelitiannya ternyata yang kelompok dua yang menerima tadi itu ya senang, kemudian ditambah lagi dia tidak hanya untuk dirinya saja, untuk orang lain, ternyata di otaknya itu, otak bahagia tadi itu ada aktivitas yang luar biasa, dia jauh lebih senang. Nah, itu hasil penelitiannya, maka kesimpulannya kata beliau, maka salah satu cara untuk mendapatkan rasa bahagia adalah saling atau sering berbagi antar sesama manusia. Pak, ini yang menulis bukan sembarang orang, yang menulis memang ahlinya. Silahkan kalau nanti cari-cari di internet, namanya Dr. Badrul Munir, dosen neurologi. Jadi dengan penelitian canggih, dengan teknologi canggih, ternyata orang yang senang berbagi itu, di otaknya itu ada rasa kebahagiaan. Maka sering memberi akan semakin tumbuh rasa kebahagiaannya. Maka tema malam hari ini sangat tepat. Ternyata sedekah itu Rasulullah mengajarkan dalam keadaan apapun kita dianjurkan untuk sedekah. Masya Allah. Padahal Rasulullah belum pernah melihat MRI ya. Sekian ribu tahun belum ada itu. Tapi ternyata ilmu pengetahuan memberikan, menguatkan bahwa ternyata sedekah itu, kalau kata Nabi kan, sedekah itu perisai, tameng untuk kesehatan. Dengan tameng itu obat, tidak terserang penyakit. Ternyata kalau kita korelasikan di sini, lah iya dong. Orang yang suka bersedekah itu tenang hatinya, bahagia. Maka dengan kebahagiaan itu, maka ketenangan, dengan ketenangan, optimisme, otomatis penyakit tidak akan datang. Secara ilmiah bisa dibuktikan dengan saintifik yang sangat teruji. Hadirin jamaah yang berbahagia, apalagi sedekah itu kan memang yang sering rancu itu kan kadang-kadang ada istilah zakat, infak, sedekah. Kalau zakat itu pemberian atau mengeluarkan harta, ada waktunya. Ada waktunya dan ada ukurannya, ada nisabnya. Kalau sebelum masuk nisab, belum perlu dizakati. Kalau infak, itu pemberian berupa materi, tidak ada ketentuan sampai nisab, sampai ukuran. Kapan saja kita boleh, tapi berupa materi. Nah, kalau sedekah, pemberian boleh berupa materi ataupun tidak berupa materi. Rasulullah mengajarkan, kata Nabi, tubuh kita ini, di dalam tubuh kita ini ada 360 sendi-sendi. Ada rusuk-rusuk ini Pak, ada ini macam-macam ini, kemudian bisa gini, tangan kita bisa gini, bisa rukuk, bisa tengkurap, bisa segala macam itu. Ternyata di dalam tubuh kita itu, kata Nabi, ada 360 sendi-sendi. Yang itu, kata Nabi, harus disodakoi setiap hari. Sanggup Pak kira-kira Pak? Sahabat ketika dikasih seperti itu, siapa yang kuat ya Rasulullah untuk mensedekoi 360 tadi itu setiap hari? Kata Nabi, sedekah, senyum sedekah.
menghilangkan kesusahan orang lain, sedekah. Parkir mobil dengan baik, tidak mengganggu tetangganya, itu sedekah. Yang selama ini kan hadisnya menyingkirkan batu atau duri di tengah jalan, itu sedekah. Terus gimana kalau yang parkir mobil kita di tengah gang kita yang sempit itu, biasanya ya di Surabaya kan ramainya itu, Pak, geger antar tetangga itu karena apa? Karena parkir mobil, parkir kendaraan yang sembarangan sehingga gegeran itu. Padahal Rasul mengajarkan parkir mobil yang baik, tapi dulu nggak dapat mobil, menerjemahkan dari hadis tadi itu ya, itu sedekah. Artinya apa? Sedekah tidak mesti selalu dengan materi, non materi, jasa, menyenangkan orang lain, itu adalah sedekah. Hadirin, mudah-mudahan semakin menguatkan kita, ternyata hadis Rasulullah jikalau diteliti secara saintifik itu sangat mendukung, tidak sama sekali bertentangan, tetapi justru sangat menguatkan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, mudah-mudahan dengan begitu kita dalam waktu apapun kita bersedekah. Waktu senang bersedekah, waktu susah bersedekah. Sayang waktunya memang sudah habis, ada doanya sesungguhnya, tapi silakan dicari sendiri bagaimana sedekah ketika waktu-waktu galau tadi itu, waktu susah misalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.